Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yudisium program studi strata 1 Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Yamra Merauke tahun 2022 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Koordinator Kopertais yang diwakili oleh Sekretaris Kopertais Bapak Dr. Nur Taufik Sanusi MAG. Yang kami hormati Ketua STIT Yamra Merauke Bapak Abdul Rashid M. Akib MPDI. Yang kami hormati pula pengelola dan Bapak Ibu dosen serta staf STIT Yamra Merauke serta mahasiswa-mahasiswi peserta yudisium yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya. Pada hari ini kita bisa hadir dan melaksanakan yudisium program studi strata 1 Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Yamra Merauke. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita juga selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars STIT, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Pelaksana oleh Kepala Prodi PAI kepada Bapak Azwari Subhan RMPD, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Koordinator Kopertais Wilayah 8 Makassar yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Kopertais beserta staf yang mendampingi beliau, yang awalnya dari Bau-Bau,
tengah malam tiba di Makassar, lanjut ke Merauke. Ya, terima kasih walaupun sibuk dalam kegiatan, kita aplaus dulu. Dalam perjalanannya penuh tantangan, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Yang kami hormati Bapak Ketua STT Yamra Merauke, yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan, yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengelola serta calon lulusan yang kami banggakan, dan mahasiswaku sekalian yang kami cintai dalam proses perjalanan pendidikan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali ala Muhammad. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan berkat dan perkenannya jualah acara yudisium pada hari ini, Jumat 11 November tahun 2022 dapat kita laksanakan di Aula STT Yamra Merauke. Karena itu sudah sepantasnya lah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita sanjungan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Semoga kita senantiasa istiqomah terhadap ajaran-ajaran beliau. Semoga dengan ini kita nanti akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Memenuhi harapan saudara-saudara peserta yudisium STT Yamra Merauke yang memasuki wisuda kelima dalam jurusan STT Yamra Merauke program tarbiyah dengan dua angkatan yang kita wisuda, angkatan ke-6 dan angkatan ke-7 tahun 2022. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan berkahnya kami mewakili STT Yamra Merauke hari ini secara resmi yudisium saudara-saudara yang berjumlah 9 orang sebagai lulusan STT Yamra Merauke dan berhak menyandang gelar sarjana SPD, sarjana pendidikan. Kita aplaus dulu. Kami informasikan bahwa dari awal berdirinya hingga sekarang STT Yamra Merauke sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun ya, dari tahun 2001 ya sampai hari ini sudah lebih 20 tahun atau 22 tahun. Dengan demikian, setelah kalian terjun ke masyarakat nanti, bahwa dharma bakti Anda telah ditunggu oleh keluarga dan masyarakat serta negara. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena sumber belajar tidak hanya dari dosen dan dari kampus, tetapi dari segala persoalan kesukaran lingkungan di sekitar Anda juga menjadi sumber belajar untuk kesuksesan dalam mengembangkan syiar Islam di tanah Animha ini. Selanjutnya, amalkanlah ilmu yang didapat sesuai kompetensi yang kalian miliki, dan ingatlah bahwa pendidikan yang kalian kembangkan adalah pengembangan syiar di bidang pendidikan, baik di dalam pendidikan kesekolahan maupun bidang pendidikan kemasyarakatan. Hadirin dan para yudisium yang berbahagia, selanjutnya kami segenap sivitas akademika menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara, sehingga pada hari ini yudisium sebagai bukti selesainya studi pada program S1 Pendidikan Agama Islam di STT Yamra Merauke. Saudara-saudari di yudisium, setelah di yudisium sebagian besar dari saudara akan memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang akan saudara hadapi adalah dunia yang sangat kompleks yang merupakan ciri khas kehidupan dimanapun dan kapanpun saudara berada. Semua orang termasuk lulusan dalam perguruan tinggi ini akan menghadapi kenyataan hidup yang lebih kompleks dan harus kita sikapi sebagai kewajaran, dan saudara ikut dengan sikap optimis sehingga akhirnya bisa mengantarkan dirimu untuk meraih apa yang kamu cita-citakan di dalam mengembangkan pendidikan Islam di Kabupaten Merauke ini.
Saudara-saudara yang di yudisium pada sore hari ini, keberhasilan di dalam yudisium merupakan penyelesaian studi adalah berkat usaha dan kerjasama saudara dalam menempuh studi pendidikan dan menunjukkan usaha kerja yang sungguh-sungguh dan berhasil melewati masa-masa sulit yang penuh tantangan cobaan seperti yang kalian hadapi dari angkatan kelima ini yang dulunya lebih 10 tinggal 3, dan yang angkatan ketujuh ini yang juga dulunya lebih 15 tinggal 6. Tapi itu semua proses perjuangan yang telah kalian lakukan untuk menghadapi masa-masa sulit yang penuh tantangan dan cobaan. Dan dari itulah kalian mendapatkan pengalaman belajar dan hasil belajar yang sudah Anda tempuh membekali diri kalian dalam kehidupan secara pasca studi di STT Yamra Merauke. Keluarga besar STT Yamra Merauke mengharapkan saudara-saudara pandai dan bijak dalam memanfaatkan pengalaman belajar dan hasil belajar itu demi keberhasilan kehidupan saudara-saudari di masa yang akan datang. Jadikanlah keberhasilan ini sebagai momentum untuk berusaha lebih keras dan lebih cerdas demi keberhasilan yang akan datang untuk membawa alma mater saudara pada hari ini juga tidak terlepas dari jerih payah dan perjuangan dari dukungan orang tua, istri, suami, keluarga di sekitar Anda serta kerabat yang memberikan semangat untuk melaksanakan pendidikan hingga sampai yudisium pada hari ini. Dan oleh karena itu, untuk menghargai jasa-jasa keluarga kita, percayalah bahwa keberhasilan yang penuh berkah ini akan saudari dapatkan jika senantiasa menghargai jasa-jasa keluarga yang telah memberikan bantuan, dukungan, bahkan telah berkorban demi keberhasilan saudara dalam melaksanakan pendidikan di STT Yamra Merauke. Selanjutnya kami atas nama Sivitas Akademika STT Yamra Merauke, meskipun kami telah berusaha mendidik memberikan pelayanan semaksimal mungkin, namun sebagai manusia biasa tentu masih dapat kekurangan yang tidak sesuai dengan harapan dalam pendidikan. Saat perkuliahan berlangsung, bimbingan dan pelayanan administrasi kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami segenap Sivitas Akademika STT Yamra Merauke menyerahkan kembali kepada orang tua kalian dan keluarga, dan telah mempercayakan saudara yang di yudisium pada hari ini dengan doa dan harapan semoga perjalanan hidup Anda lancar dan sukses dalam meniti karir dan mengarungi bahtera kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian laporan kami sebagai panitia pelaksana yudisium. Semoga semua ini menjadikan berkah dalam pelaksanaan ini yang kita lalui mulai dari pagi sampai sore hari ini, dan besok kita melanjutkan dengan prosesi wisuda di Hotel ITC. Sahiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat keputusan Ketua sekaligus pengukuhan peserta yudisium oleh Wakil Ketua 1 STIT Yamra Merauke kepada Bapak Sirajuddin MPD. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ketua STT Yamra Merauke nomor 11 garis miring KPTS garis miring STT Yamra garis miring MRK garis miring 2022 tentang yudisium program studi sarjana strata 1 Pendidikan Agama Islam Tarbiyah tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yamra Merauke setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan: 1. Hasil ujian munaqashah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Tarbiyah atau PAI STT Yamra Merauke yang telah dilaksanakan tertanggal 4 November 2022
2. Yudisium Mahasiswa Sarjana Strata 1 S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Tarbiyah atau PAI STT Yamra Merauke tahun 2022 memutuskan menetapkan pertama, nama peserta Yudisium Strata 1 S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam PAI STT Yamra Merauke tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Merauke pada tanggal 4 November 2022, Ketua STT Yamra Merauke Abdul Rashid M. Akib MPDI NIDN 21101068002 tertanda. Lampiran SK Ketua STT Yamra Merauke nomor 111-KPTS _STT Yamra _MRK 2022 tertanggal 4 November 2022. Mohon nama-nama peserta yang saya sebutkan untuk berdiri. Nama-nama peserta Yudisium Strata 1 S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam STT Yamra Merauke tahun akademik 2015-2022. Nomor 1, nama NIM Nimko Feni Fatmawati NIM 17170463 NIMKO 836201170001. Tempat tanggal lahir Rawasari 27 Juni 1999. Indeks prestasi 3,63. Predikat kelulusan dengan pujian. Nomor 2, Marsiah NIM 17170464 NIMKO 836201170002. Tempat tanggal lahir Kebumen 20 Desember 1974. Indeks prestasi 3,65. Predikat kelulusan dengan pujian. 3, Suniati NIM 17170468 NIMKO 836201170003. Tempat tanggal lahir Soro 23 April 1989. Indeks prestasi 3,67. Predikat kelulusan dengan pujian. 4, Adetriani NIM 18180471 NIMKO 836201180001. Tempat tanggal lahir Merauke 16 April 2000. Indeks prestasi 3,41. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nomor 5, Arda Anissa Putri NIM 18180472 NIMKO 836201180002. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 26 Agustus 1999. Indeks prestasi 3,69. Predikat kelulusan dengan pujian. 6, Sulis Jayanti NIM 18180473 NIMKO 836201180003. Merauke, tempat tanggal lahir Merauke 06 Mei 1999. Indeks prestasi 3,64. Predikat kelulusan dengan pujian. 7, Amalia Masita NIM 18180474 NIMKO 836201180004. Tempat tanggal lahir Sleman 30 Maret 2000. Indeks prestasi 3,15. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 8, Arif Cahyono NIM 18180476
NIMCO 836201180006, tempat tanggal lahir Merauke 26 Mei 1996, indeks prestasi 3,36, predikat kelulusan sangat memuaskan. 9 Rahmawati, NIM 18180479, NIMCO 836201180009, tempat tanggal lahir Selayar 12 Maret 1983, indeks prestasi 3,62, predikat kelulusan dengan pujian. Ketua STT Yamra Merauke Abdul Rashid M. Akib MPDI, NIDN 2111068002 tertanda. Demikian pembacaan SK keputusan Ketua STT Yamra Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan peserta yudisium oleh Ketua Koordinator Kopertais yang diwakili oleh Sekretaris Kopertais kepada Bapak Dr. Nur Taufik Sanusi MAG, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon inayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini Sabtu 12 November tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, saya mewakili Koordinator Kopertais Wilayah 8 Sulawesi, Maluku, dan Papua mengukuhkan saudara-saudari sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yayasan Masjid Raya Merauke, program studi strata 1 Pendidikan Agama Islam dengan gelar Sarjana Pendidikan atau SPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang ada. Saudara diberi hak dan kewajiban sesuai dengan kompetensi gelar akademik tersebut. Semoga ilmu yang saudara-saudari peroleh dapat bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Merauke 12 November tahun 2022 Masehi bertepatan 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, atas nama Koordinator Kopertais Wilayah 8 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Dr. Nur Taufik Sanusi MAG. Dengan demikian, mulai hari ini di belakang nama Anda sudah berhak ditempelkan gelar SPD. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta yudisium dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Ketua STIT Yamra Merauke kepada Bapak Abdul Rashid M. Akib MPDI, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, perwakilan dari Kopertais Wilayah 8 Bapak Dr. Nur Taufik Sanusi MAG dan juga pendampingnya, yang kami hormati juga pembina Yayasan Masjid Raya Merauke,
Bapak Haji Dr. Handes Yusuf Effendi, MAP. Dan juga kami banggakan para dosen dan pengelola STT Amran Merauke, dan kami ucapkan juga kepada mahasiswa calon wisudawan wisudawati, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa diamalkan di masyarakat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, ini utusan dari Makassar ya, datang itu kadang-kadang mengagetkan hati. Iya, hati berdebar-debar. Jadi tidak. Mahasiswa juga khawatir juga. Dia kira itu lebih killer daripada dosen di sini. Iya, tanya ini dosennya bagaimana, Pak Ustadz? Apa nanti pertanyaannya? Saya juga nggak tahu tanya apa. Ternyata saya lihat hasilnya tadi, saya paling lama itu mengetes. Malah cepat itu beliau-beliau ini. Masya Allah, sangat luar biasa. Dan juga ini juga ada alumni dari Makassar juga nih Pak. Ustaz Anmen, MPDI. Pak Aswari Subahan, SAG MPD, alumni UIN ya. Usuluddin. Kemudian Pak Amran Al-Kasdijal ya, pakai batik ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau lihat ini, mudah-mudahan generasi selanjutnya ataupun wisudawan ini bisa juga melanjutkan yang lebih baik lagi, jenjang lebih tinggi lagi. Ya, karena harus dibuktikan dengan perjuangan, harus lebih bersemangat lagi karena kita menghadapi Papua Selatan, provinsi Papua Selatan. Bahkan kalau di kolom-kolom itu sudah muncul namanya ternyata, bukan lagi Papua Barat, sudah muncul Papua Tengah, Papua Selatan. Kita tinggal klik saja. Iya, sudah muncul. Jadi jangan lagi malu-malu mengatakan saya provinsi Papua, langsung Papua Selatan. Iya. Dan tadi harapan sempat ngobrol sama beliau-beliau ini yang ya, harapan besar dia supaya kita statusnya lebih tinggi lagi. Jangan lagi STIT. Tadi usulnya institut lah ya. Institut insya Allah pelan-pelan melangkah. Kita buka mungkin 3 program studi lagi. Iya, insya Allah. Amin. Insya Allah. Jadi besar harapan kami ada estafet yang akan melanjutkan kampus STT yang Merauke ini. Ya, tentu kami juga semakin hari semakin lebih senior, bukan tua. Iya. Saya malu kalau menyebut tua. Kalau Pak Yusuf juga senior. Iya. Cuman dia istilahnya senior sekali. Ya, jadi kalau bilang S3 itu sangat senior sekali. Iya, senior dengan pujian. Iya. Masya Allah. Kalau disebutkan tadi nama ada lahir tahun 99, kalau saya ingat 99 saya lulus SMA. Lahir tahun 96, saya ingat 96 saya lulus SMP. Lagi saya senior sekali. Iya, kalian baru 99 baru lahir, kita sudah tamat sekolah. Jadi insya Allah tentu saja harapan itu sangat besar, kampus kita akan semakin maju. Ya, yang sekarang 9 orang Pak, insya Allah nanti lebih. Karena yang daftar yang baru tahun ajaran 2023 ini alhamdulillah sudah 32. Alhamdulillah makin meningkat. Tentu saja dengan siar, dengan dakwah, dengan usaha, dengan upaya yang kita laksanakan. Dan juga kalian para calon wisudawan ini setelah ini juga harus membawa nama baik STT yang Merauke di masyarakat dan termasuk juga di kampung-kampung yang ada. Dan saya juga akan berusaha bagaimana nanti kedepannya mahasiswa atau calon mahasiswa di 3 kabupaten ini bisa juga kuliah di sini. Ada Kabupaten Asmat, Bovendigul, Mapi ya, Mapi. Itu kita jangan dapatkan. Bagaimana tahun kedepannya kita bisa dapatkan, bisa berkuliah di sini. Karena insya Allah demi siar kita, kepentingan kita dan di tanah Animha ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena waktu sangat terbatas. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak di kampus STT Amran Merauke ini. Dan insya Allah ini tidak terakhir Pak ya, insya Allah tidak terakhir, walaupun baru pertama. Iya, sudah sering dengar lagu dari Sabang sampai Merauke. Iya, tapi sekarang dibalik dari Merauke sampai ke Sabang. Demikian jazakallahu khair. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Abdul Rashid M. Akib MPDI yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Koordinator Kopertais yang diwakili oleh Sekretaris Kopertais kepada Bapak Dr. Nur Taufik Sanusi MAG. Kepadanya dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ketua Yayasan yang diwakili oleh pembina dari Yayasan yang saya hormati, Bapak Ketua STIT Yamra Merauke beserta seluruh jajarannya, Ketua Program Studi PAI, para dosen, Dewan Penguji, saya terima kasih sudah diundang ke sini. Begitu saya masuk tadi, mohon maaf, saya dalam hati sama Pak Asma langsung bilang, ini tidak cocok STIT. Dan cocoknya apa? Paling tidak ini cocoknya institut. Di wilayah 8 ini ada malah institut. Itu ruangannya cuma satu lantai, gini aja besarnya dia. Di situ ruang administrasinya, di situ ruang kuliahnya, di situ ruang pertemuannya, di situ ruang ketuanya, di situ ruang situ semua. Gini aja ini satu lokal ini, cuma satu lantai. Itu institut, Pak Maria. Nah ini kalau ada ini, ada di bawah 2 lantai, di sebelah juga ada, lalu kemudian cuma STIT, mohon maaf, saya merasa itu tidak layak. Karena tidak layak, tadi bincang-bincang, memang dulu statusnya Sekolah Tinggi Agama Islam, cuma karena dulu mahasiswanya mungkin kurang ahwalus sasiah, padahal ahwalus sasiah sekarang ini lagi tren. Kenapa lagi tren? Karena gelarnya bukan lagi SHI, bukan lagi SPDI, sekarang sudah punya 2 gelar, gelarnya sudah sarjana hukum. Yang namanya sarjana hukum, maka dia boleh bekerja di berbagai instansi, pengadilan negeri, pengadilan agama, Kemenkumham, boleh, bahkan boleh jadi pengacara. Jangan di lapas. Tapi bisa Kemenkumham itu, bahkan bisa juga di, kan wilayah Kemenkumham termasuk wilayahnya imigrasi, itu juga bisa di situ. Itu alumninya dari Sekolah Tinggi Agama Ahwalus Sasiah boleh sekarang, karena kan integrasi ilmu agama dan umum itu menjadikan satu itu sarjana hukum. Nah sekarang lagi ngetren, makanya tadi saya tanya, ini sudah ditutup apa belum? Itu coba dicek Pak Ketua, itu statusnya ditutup apa enggak itu? Coba dicek. Kalau misalnya memang ditutup, kan biasanya ada SK penutupan Pak Maria. Biasanya ada SK penutupan. Kalau belum ditutup, dihidupkan lalu diupayakan lagi, diurus lagi yang baru. Jadi saya bilang mau tambah prodi, daripada kerja mati-matian cuma nambah 1 prodi, lebih baik nggak perlu buru-buru kerja mati-matian, tetapi bagaimana yang ditambah itu bisa menjadi fondasi bagi pendirian institut. Dengan keluarnya PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 15 tahun 2022 ini, institut itu cukup 4 program studi sekarang. Dulu harus 6. Kalau sekarang enggak, cukup 4 program studi. Nanti dengan fondasi itu, pelan-pelan dosen-dosennya ditingkatkan SDM-nya, pangkat akademiknya. Jangan stuck di asisten ahli. Harus ngurus semua pangkat jadi lektor, karena persyaratan untuk jadi institut itu minimal memiliki dosen 12 yang lektor. Jadi bukan cuma nambah prodinya, nanti SDM-nya juga ditingkatkan. Jadi harus
Ya kerja sedikit lah, belajar neliti lagi lah untuk pangkat akademik. Mumpung di Makassar itu saya yang tanda tangan pangkat akademik lektor itu. Jadi kalau kita perjuangkan sama-sama, mudah-mudahan kalau tahun depan tentu tidak bisa secepat itu. Kita kasih target lah antara 3 sampai 5 tahun sudah beralih menjadi institut. Ya pokoknya itu targetnya 3 sampai 5 tahun, pokoknya program dari state lompat, nggak usah stay lagi, kan stay sudah pernah. State menjadi institut agama Islam yang Merauke. Nah, jadi nanti yang apa namanya, yang buka rapat senat kalau wisuda kan naik. Wisuda sarjana dibuka oleh rektor, enak kedengarannya. Dibuka oleh ketua state, aduh, nah, kurang nyaman dengarnya. Nah, kalau rektor kan, mahasiswanya juga bangga. Mahasiswanya juga bangga dan seluruh sivitas akan merasa bangga dengan itu. Maka ini dicanangkan bulan 2 itu ada pembukaan program studi biasanya, dan bulan 9, bulan Agustus, 9, November, September ya, September dan Februari, yang mana-mana silahkan. Tapi ya harapannya nanti setelah wisuda ini fokus, nanti sivitas tolong fokus untuk utus ke IAIN Jayapura ya? Patahmuluk dengan Sorong. Untuk apa? Untuk meminta data alumni S2-nya. Alumni S2-nya di mana-mana yang berlokasi, bertempat tinggal di daerah Provinsi Papua Selatan. Coba kalau belum dapat tempat atau diajak mau bantu tidak, prodi apa yang paling banyak itu yang nanti kita upayakan. Nanti kalau misalnya insya Allah adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bicara Merauke, Jakarta itu insya Allah kan sangat mau membantu. Tepat kalau kita bicara Merauke, dua daerah yang kalau kita bicara Sabang dengan Merauke itu, Jakarta pasti mau bantu. Kemarin itu beasiswa adiktif langsung Merauke ya, suruh daftar juga. Itu insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dapat lagi, karena kita sudah kemarin rekomendasinya sudah kasih ya, sudah di-upload ya, sudah dikirim. Mudah-mudahan bisa dapat lagi. Itu mudah-mudahan. Jadi harapannya 3 sampai 5 tahun ke depan, ya mudah-mudahan masih saya jadi sekretaris ya. Ya kemarin waktu ke bau-bau sih Pak Rektor bilang nanti kalau saya jadi periode kedua saya maunya tetap di situ sekretaris. Tapi saya bilang saya maunya jadi rektor gimana? Nah, saya bercanda. Mudah-mudahan nanti masih bisa melihat bahwa ini bisa jadi. Yang kedua, untuk ujian munakasahnya, mohon nanti Pak Ketua, nanti dari setiap, ini baru satu program studi. Nanti kalau sudah ada beberapa program studi, bentuk satu tim, tematis namanya. Tugasnya bagaimana mencari ayat atau hadis yang directly terkait langsung dengan tema-tema penelitian. Karena dari tadi saya menguji temanya lain-lain, ayatnya sama. Saya bilang itu ayat tidak salah, ayat tidak pernah salah, tetapi penempatannya yang kadang-kadang kurang tepat. Ada itu ayat tentang perang, itu kadang-kadang dibawa ke tentang keluarga. Itu coba tanya Pak KUA. Jadi kadang-kadang suami istri berperang terus, kenapa ya? Ayatnya ayat tentang perang, tentang keluarga itu. Jangan, jadi penempatan ayat itu perlu. Kenapa? Karena itu akan mampu membuat nanti ayat itu menjadi fondasi bagi kita untuk entahkah mengabdi, mengajar, untuk di bidang studi yang satu saja ayat kita pegang, insya Allah itu menjadi fondasi awal.
Syukur-syukur kalau ada beberapa ayat yang kita pegang. Jadi itu saja tadi masukannya. Saya dibisiki tadi kedua ada ini mahasiswa yang di yudisium selama kuliah sudah 2 kali melahirkan baru selesai. Ya, siapa itu? Angkat tangan coba. Karena ini sudah lulus jangan ditahan-tahan. Ya. Kalau karena selama kuliah kan masih ada beban kuliah. Jadi selama kuliah cuma 2 kali, nanti setelah wisuda ya tambah 4 kali lagi. Ya kita ada di belakang ya, insyaallah bisa segera muncul. Sabar ya, insyaallah ada berproses semuanya. Ada yang udah kemudian yang terakhir bagi semuanya lah, saya cuma mau nitip saya itu selalu nitip satu ayat sebelum yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Coba lihat redaksinya. Allah mengedepankan orang-orang beriman, lalu orang-orang berilmu. Dalam ulumul Quran itu namanya metode at-taqdim wa at-takhir. Nanti di pasca sarjana nanti Anda pelajari itu. Pertanyaannya, kenapa Allah mengedepankan orang-orang yang beriman lalu orang-orang yang berilmu? Nah, para ulama kita memberi jawaban bahwa di mata Allah orang yang beriman, orang yang imannya baik, akhlaknya baik, moralnya baik, sekalipun ilmunya tidak terlalu tinggi, itu di mata Allah masih lebih mulia ketimbang orang yang ilmunya tinggi tetapi akhlaknya jelek, moralnya jelek, imannya jelek. Hari ini kalian sudah mendapat ilmunya, tetapi bagaimana caranya moral, akhlak, dan keimanan yang baik itu juga tetap dipertahankan sehingga derajat yang diberikan Allah akan lebih sempurna. Itu saja. Jadi jadilah orang yang baik dengan memiliki pengetahuan yang baik. Saya kira itu. Yang sudah 2 kali melahirkan silakan dilanjutkan kalau mau. Yang belum, nah ini 1 orang ini laki-laki nih. Nah, saya tidak tahu maunya lanjut S2. Ini 9 ini di sampingmu ini. Mau pilih yang mana? Silakan. Atau mau lanjut dulu, tidak apa-apa. Lanjut lagi lah. Saya sarankan Pak Ketua, kan ada IAIN Sorong, ada IAIN Fathul Muluk Jayapura, kerjasamakan S2-nya. Bagaimana memberikan akses yang lebih mudah bagi para wisudawan untuk melanjutkan studinya. Dari kerjasama itu kita belajar, pada gilirannya nanti kita bisa membuka sendiri. Bagaimana kita mau membuka kalau kita tidak belajar? Bagaimana kita mau belajar kalau kita tidak mulai dengan kerjasama? Nah, itu kerjasamakan supaya mau lanjut bisa lanjut. Dan satu pesan paling terakhir saya punya senjata, saya punya trik bagaimana mengembangkan perguruan tinggi. Saya pernah jadi wakil rektor 4. Pendaftarnya itu sebelum saya masuk cuma 300, 400 universitas Pak, bukan sekolah. Universitas dengan 7 fakultas cuma 300 Pak. Waktu saya masuk itu bengkak jadi 1.500, 2.000 mahasiswa per tahun. Pertanyaannya apa triknya? Satu saja. Setiap tahun saya selalu mencari 1 fakultas, 1 anak yatim untuk saya kuliahkan gratis. Tentu nilainya nanti kita kawal. Gratis. Jadi kalau ini trik mau dipakai, kenapa bisa? Rasul bersabda, saya adalah walinya anak yatim. Maka kalau walinya anak yatim, yaitu Rasulullah, mendoakan anak-anak yatim,
maka tentu orang-orang yang peduli terhadap anak-anak yatim itu akan dapat percikan berkah dari doa Rasulullah. Itu trik saya. Silakan Pak Ketua mau gunakan, tidak apa-apa. Saya bagikan satu tahun. Saya kira perguruan tinggi tidak berat itu. Dikuliahkan gratis, dikawal nilainya. Kalau perlu nanti setelah selesai nilainya tentu baik karena dikawal. Pekerjakan di sini. Nah, orang-orang begini mohon maaf, loyalitasnya jangan Anda tanyakan. Nah, kalau perlu kuliahkan lagi, carikan beasiswa. Bagaimana kita menanam bibit-bibit regenerasi. Jadi kita tidak perlu mencari nanti dari luar karena kita sudah menanam. Ada waktunya kalau apa yang kita tanam itu kita petik. Nah, insya Allah itu trik saya terakhir, mudah-mudahan bisa di ini. Selanjutnya mewakili koordinator Komiteis bila 8. Selamat pada adik-adik yang sudah di yudisium. Besok kita ketemu lagi untuk acara malam ya. Malam minggu. Ya. Malam minggu di hotel lagi. Waduh. Ada suaminya? Di bawah suaminya ya. Ada suaminya. Usahakan yang ketiga nanti setelah dari hotel ya. Di bawah suaminya. Jadi jangan pulang setelah wisuda. Sekalian nginap. Bookingkan hadiah. Hadiah dari suaminya maksudnya. Suaminya yang bookingkan ya. Oke, selamat. Mudah-mudahan nanti ilmu yang didapatkan bisa membawa manfaat, berkah bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah diundang. Nah, seperti kata Pak Ketua, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Allahumma fiqila qaltarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Taufik Sanusi MAG yang telah menyampaikan sambutan. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Slamet Sugeng Sugondo MUD. Kepadanya dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim 'azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Rabbi habli minas salihin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa dhurriyyatana kulluhum minas salihin was salihat wal hafidhin wal hafizat wa kulluhum zakiyan wa qulubuhum nuran warzuqhum katsiran halalan thayyiban wa ajzaluhum sihhatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa umur walidaina umur talamidana wa umur asatidatina wa muhadaratina wa umur hadhil jami'ah wa umur jal muslimin muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman ya Rahim, berilah kami dosen-dosen yang baik dan perbaiki dosen-dosen kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami mahasiswa-mahasiswa yang baik dan perbaikilah mahasiswa-mahasiswa kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami alumni-alumni dan perbaikilah alumni-alumni kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana wa ahlana wa baitana wa jiranana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsi qamarika abadan abadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka rangkaian acara yudisium program studi strata 1 S1 Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Yamra Merauke telah selesai.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.